Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga saya bisa mempresentasikan tugas saya. Yang terhormat Ibu APT Mayaranti Widya MSc selaku dosen pembimbing mata kuliah Farmasetika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Raka Saputra, kelas 2A S1 Farmasi, NIM 48 2012 108003, MK Farmasetika. Baiklah, saya langsung mulai saja presentasi tentang emulsi. Pengertian emulsi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok di dalam farmakope Indonesia. Emulsi adalah suatu sistem terdispersi yang terdiri dari paling sedikit dua fase cairan yang saling tidak bercampur. Emulsi adalah suatu sistem termodinamik yang stabil atau sistem heterogen yang terdiri dari paling sedikit dua cairan yang tidak bercampur, di mana salah satunya sebagai fase dalam fase terdispersi, fase internal, terdispersi secara seragam dan dalam bentuk tetesan-tetesan kecil pada medium pendispersi, fase eksternal, yang distabilkan dengan emulgator yang cocok. Keuntungan sediaan emulsi. 1. Banyak bahan obat yang mempunyai rasa dan susunan yang tidak menyenangkan dan dapat dibuat lebih enak pada pemberian oral bila diformulasikan menjadi emulsi. 2. Beberapa obat menjadi lebih mudah diabsorpsi bila obat-obat tersebut diberikan secara oral dalam bentuk emulsi. 3. Emulsi memiliki derajat elegansi tertentu dan mudah dicuci bila diinginkan. 4. Formulator dapat mengontrol penampilan, viskositas, dan kekerasan granules dari emulsi kosmetik maupun emulsi dermal. Emulsi 5. Emulsi telah digunakan untuk pemberian makanan berlemak secara intravena akan lebih mudah jika dibuat dalam bentuk emulsi. Dan selanjutnya, aksi emulsi dapat diperpanjang dan efek emolien yang lebih besar daripada jika dibandingkan dengan sediaan lain. Kerugian emulsi. Emulsi kadang-kadang sulit dibuat dan membentukkan teknik pemrosesan khusus. Untuk menjamin karya tipe ini dan untuk membuatnya sebagai sediaan yang berguna, emulsi harus memiliki sifat yang diinginkan dan menimbulkan sedikit mungkin masalah-masalah yang berhubungan. Tipe emulsi. 1. Emulsi tipe OW, oil in water, atau M atau A, minyak dalam air, adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air, minyak sebagai fase internal dan air fase eksternal. 2. Emulsi tipe W atau O, water in oil, atau A atau M, air dalam minyak, adalah emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak, air sebagai fase internal, sedangkan fase minyak sebagai fase eksternal. Kestabilan emulsi. Emulsi dikatakan tidak stabil bila mengalami hal-hal seperti di bawah ini. 1. Creaming, yaitu terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan, di mana yang satu mengandung fase disperse lebih banyak daripada lapisan yang lain. Creaming bersifat reversible, artinya bila dikocok perlahan-lahan akan terdispersi kembali. 2. Koalensensi dan breaking, pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butiran minyak berkoalensi atau menyatu menjadi fase tunggal yang memisah. Emulsi ini bersifat irreversible. Hal ini terjadi karena A. Peristiwa kimia penambah alkohol perubahan pH. B. Peristiwa fisika pemanasan pendinginan penyaringan. Dan C. Peristiwa biologi fermentasi bakteri jamur ragi. 3. Inversi fase peristiwa berubahnya tipe emulsi O atau W menjadi WO
secara tiba-tiba atau sebaliknya sifatnya irreversibel. Teori terbentuknya emosi. 1. Teori tegangan permukaan, surface tension. 2. Teori orientasi, bentuk baji, oriented wedge. 3. Teori interfacial film, plastic film. 4. Teori elektrik double layer, lapisan listrik rangkap. Macam-macam emulgator, yaitu 1. Emulgator alam, seperti A. Emulgator dari tumbuh-tumbuhan, contohnya gom Arab Tragens agar contrus. Dan B. Emulgator berasal dari hewan, contohnya kuning telur Adeps lane. Dan C. Emulgator dari tanah mineral, contohnya MgO silikat dan bentonit. 2. Emulgator buatan, yaitu sabun Twin 20, Span 20, benzalkonium klorid. Selanjutnya, metode pembuatan emulsi. 1. Metode gom basah. Metode ini cocok untuk emulsi yang dibuat dengan mucilago atau gom yang tidak larut sebagai emulgator. Metode ini penting digunakan meski lebih lembab dan tidak sebaik metode kontinental. Penting juga digunakan jika emulgator yang tersedia hanya dalam bentuk air atau harus dilarutkan lebih dahulu sebelum digunakan. 2. Metode gom kering. Metode ini cocok untuk emulsi yang dibuat dari emulgator gom kering. 3. Metode botol. Metode ini digunakan khusus untuk emulsi yang mengandung minyak menguap dan minyak encer lainnya untuk mencegah zat tersebut terpecik. 4. Metode Becker. Metode ini digunakan jika emulsi yang dibuat terdiri dari dua jenis emulgator, ada yang larut air dan ada yang larut minyak. Terima kasih. Sekian itu presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.